Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah,
sudah memasuki malam ke-15. Ini tengah-tengah nisfu Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentunya mempunyai banyak kebutuhan atau hajat, baik itu hajat dunia dan harusnya lebih khusus lagi adalah hajat akhirat, karena kita di akhirat akan mengalami masa hidup yang kekal abadi, abadan abadan, kekal selama-lamanya. Dan ini harus kita imani dengan teguh, dengan kuat, karena ini merupakan bagian dari jalan kita bisa di dalam menjaga semangat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, kita tahu kita punya banyak kebutuhan, dan kebutuhan kita hanya Allah yang bisa memenuhi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Maka di dalam hal ini kita harus berusaha untuk senantiasa dekat taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal adab doa, tentunya kita kalau doa pengennya dikabul atau enggak dikabul, Pak? Dikabul. Ya, pasti semuanya ingin dikabul gitu. Kalau doa pasti pengennya dikabul. Tidak ada orang berdoa nggak dikabul. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, adab-adab ketika kita berdoa. Ulama mengajarkan yang pertama adalah kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup jasad saja, enggak cukup hanya di lisan saja. Jangan sampai kita lisannya ngomong A, pikirannya B. Ya, lisannya ngomong B, pikirannya, hatinya C. Nah, ini menjadi sebab doa tidak dikabul. Jadi yang pertama adalah kita hendaknya diawali dengan basmalah, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pengakuan bahwasanya Allah itu adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang hanya bisa memenuhi kebutuhan kita. Kemudian juga memuji Allah dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Artinya apa? Jika kita ingin memohon kepada Allah, kita menyadari sudah sedemikian banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, namun namanya manusia selalu merasa kurang. Ya. Jadi kita mohon lagi, kita ada hajat, tapi kita harus mengakui kita sudah banyak menerima karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyampaikan dengan penuh adab, yaitu dengan menundukkan ataupun dengan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Allah pasti mengabulkan kita. Jangan ada ragu. Kalau ada ragu, jangan harap doanya diterima atau dikabul. Kalau hari ini ada doa-doa kita yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu ada koreksi kepada diri kita sendiri. Jangan berpikir Allah tidak mengabul. Dan kalau sampai ada keraguan, ragu, Allah bisa enggak sih kalau diminta yang seperti ini, kayaknya enggak mungkin, itu tidak diperkenankan. Apalagi berpikir kayaknya enggak mungkin Allah bisa. Nah, ini udah keluar dari iman, karena Allah maha mampu. Kun fayakun bagi Allah. Nah, cukup dengan mengatakan kun fayakun, maka segala sesuatu yang dikehendaki Allah adalah akan terjadi. Apalagi hanya doa-doa.
Tapi yang harus disadari adalah apabila doa kita belum terwujud, maka kita harus mengerti, harus tahu ilmu, karena ada 4 tingkatan doa. Yang pertama yaitu doa akan dikabul, yaitu sesuai dengan apa yang kita minta, persis yang dimintanya A dan waktunya kapan itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau hanya ini mungkin semuanya yakin tidak ada masalah karena hajatnya terkabul semua. Yang akan terjadi kalau sudah mulai yang kedua, 3 dan 4. Yang kedua yaitu doanya dikabul, tapi terkadang waktunya tidak sesuai yang kita minta. Mungkin misalkan kita sudah merencanakan ingin memiliki rumah atau kendaraan karena memang kebutuhan, ya, bukan untuk hal kemewahan. Misalkan kita hari ini masih belum punya rumah atau belum mempunyai kendaraan yang kita butuhkan, kita bercita-cita berhajat tahun depan, kemudian kita ikhtiar, tetapi tahun depan ternyata masih belum dapat. Maka yang harus diperhatikan adalah adab kita kepada Allah. Jangan kita berpikir Allah tidak mengabul doa kita. Bisa jadi Allah akan mengabul, cuma memang waktunya tidak sesuai yang kita rencanakan. Ya. Dan ini harus dijaga keyakinan ini, bahwasanya Allah itu pasti mengabul. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang selalu diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini Kanjeng Nabi perintah kepada kita untuk selalu mengharap, meminta kepada Allah 4 perkara. Berapa Bapak Ibu? 4. Apa yang diminta di bulan Ramadan? Pak Zul minta apa? Minta istri baru. Ya. Ala menang berdisikos. Ya. Ya. Bukan minta harta, bukan minta istri baru. Ya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, meminta memohon kepada Allah untuk dikuatkan iman Islam kita. Begitu datang bulan Ramadan, ya Allah kuatkan iman Islam. Kalau keluar rumah banyak yang menggoda. Ada BH buah, Wah. ada buah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak kata Kanjeng Nabi untuk membaca tasawuf. Membaca tasawuf itu untuk memperkuat, mempertebal keimanan kita. Bisa baca tasawufnya bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Ya. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak meminta ampunan karena dibuka langitnya oleh Allah pintu ampunan. Bagi siapa? Bagi yang meminta ampunan. Kalau kitanya nggak pernah minta ampunan, ya kan dibuka tuh
pintu ampunan itu bagi mereka yang meminta ampunan. Dengan bagaimana? Dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Ya, kata Nabi di bulan Ramadan ini, yang pertama kita harus banyak meminta kepada Allah supaya iman Islam kita kuat, biar kita mati husnul iman. Yang kedua apa? Minta ampunan kepada Allah dengan beristighfar. Yang ketiga, permintaan kita. Nanti ada yang minta rapi itu ada. Yang ketiga, minta dimasukkan ke dalam surga. Kita dimasukkan ke dalam surga di bulan Ramadan ini. Ya. Bapak Ibu sekarang duduk di sini lagi membuat istana surga. Nih begini nih, lagi buat istana surga, lagi buat taman surga. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita itu lagi buat surga. Ya. Sehingga di bulan Ramadan ini kita minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, as'aluka jannata, ya Allah, jangan surga sih. Yang keempat, katakan Nabi. Yang keempat, setelah kita dibuatkan imannya diampuni oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kita minta jangan sedetik pun mencicipi neraka. Ya, bacaannya apa? A'udzu bika minan nar. Diperintil seasli. Dua yang diridhoi Allah adalah kita minta, ya, dibuatkan iman Islam dan ampunan. Yang kedua adalah kebutuhan kita, yaitu surga dan dijauhkan dari api neraka. Dirangkum oleh para ulama, ya, dengan bacaan bareng-bareng yuk. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu asal mulanya kita baca, bukan hanya menjelang, bukan hanya habis. Padahal setiap saat dibaca sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, wa taksiru fihi arba'a isyaih. Yang di bulan Ramadan ini harus memperbanyak Isya dan insyaallah selama dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, rezeki yang melimpah, halal dan penuh dengan berkah. Pada malam ini sebagian teman kita sedang 17 Ramadan dan sebagian lagi sedang 16 Ramadan. Ada lagi yang 18 di Sumatera, yang 16-an, 17-an atau 18-an. Mudah-mudahan semuanya diterima. Amin. Amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimahullah. Puasa yang kita lakukan, di antara manfaat dan fungsinya adalah dalam rangka meningkatkan kecerdasan spiritual sekaligus kecerdasan emosional. Orang yang memiliki dua kecerdasan ini, yang melandasi kecerdasan intelektual,
insya Allah dia menjadi orang yang sempurna lahir dan batin. Jam 1 siang kita merasa lesu, haus, lapar, dahaga, badan lemes. Andai kita masuk ke dalam rumah kita kunci, masuk ke dalam kamar kita kunci, lalu kita minum, tidak ada anak, tidak ada istri, atau tidak ada cucu, tidak ada suami, tidak seorang pun yang mengetahui, tetapi kita tidak melakukannya, maka puasa berarti menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur. Padahal tidak ada yang tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Maka salah satu hikmah puasa adalah menjadikan kita sebagai orang yang jujur. Pada siang hari kita tenaganya berkurang akibat dari cairan tubuh yang berkurang. Energi kita juga berkurang. Haus, lelah, capek, dan lapar. Begitulah kira-kira orang yang dalam keadaan tidak berada secara ekonomi. Begitulah orang teman-teman kita yang ekonominya nasibnya tidak beruntung. Kalau kita hari ini puasa, siang tidak makan, tidak minum, tapi maghribnya disediakan cukup makanan di atas meja. Bagi orang yang tidak berada, sudah lapar dan haus, berpikir dia besok makan apa. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Betapa tidak enaknya hidup kurang dalam bidang ekonomi. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama. Saudara-saudaraku, hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mensabdakan firman Allah. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah akan bersabda, berfirman di hadapan kita. Kata Allah, ya bani Adam, istaqamtuka falam tu'inni. Wahai anak cucu Adam, dahulu saya minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak ngasih makan saya. Kemudian kita manusia akan menjawab, ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana cara ngasih makan kepadamu? Engkau yang Tuhan semesta alam. Engkau yang menebarkan seluruh rizki di atas permukaan bumi ini. Bagaimana cara aku ngasih makan kepadamu? Allah menjawab keluh kesah kita itu. Kata Allah, inna abdi fulanan istaq'amaka falam tut'imhu. Dahulu hambaku si fulan si Anu minta makan kepadamu, dia makannya tidak kenyang, bahkan kadang-kadang dia tidak makan. Kamu tahu, dia saudaramu, dia tetanggamu, dia temanmu, kamu tahu persis bahwa dia tidak makan, tetapi kamu tidak ngasih makan. Kata Allah, ama alimta, tahukah kamu, lau af'amtahu lawajada dzalika minni. Andai saat itu kamu ngasih makan dia, kau akan temukan betapa besar pahalamu di sisiku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa adalah bulan kesempatan untuk itu semua. Maka puasa membuat kita menjadi orang yang jujur, membuat kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama, membuat kita menjadi orang yang santun kepada orang lain, membuat kita menjadi orang yang bisa adaptasi pada lingkungan yang terbaik. Dan semua itu adalah indikasi dari seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sekaligus. Dia manusia yang sempurna lahir dan batin. Lebih dari itu,
Sesungguhnya apabila kita analisis dengan menggunakan logika yang sangat sederhana saja, puasa adalah wujud kasih sayangnya Allah untuk kita. Kemudian ada anak muda berkata, Ustaz, bagaimana puasa disebut sebagai kasih sayang kepada Allah kepada kita? Orang nyatanya kita lapar, kita haus, kita lelah, kita capek, kita tak bertenaga. Saudara-saudaraku, kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun bawang, daun salam, termasuk tanaman toga yang tadi daun salam, insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa sallam. Para alim, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Hidayah, insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wassalam. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-17. Alhamdulillah kita telah melewati 16 hari di bulan puasa, sudah lebih dari setengah bersatu atau 50% bersatu. Kalau pemilu sudah menang 50% bersatu kan. Jadi kita puasa sudah lebih menang 50% bersatu, dan sisanya mudah-mudahan masih 14 hari Bapak Ibu jamaah bisa istiqomah untuk senantiasa sholat berjamaah dan sholat tarawih, karena indikasinya ini semakin maju jamaahnya, maju ke depan ya. Nah ini perlu usaha sungguh-sungguh agar kita tetap bisa istiqomah untuk sholat berjamaah dan sholat tarawih, karena sholat tarawih adanya di bulan Ramadan ya. Tahun depan walau alam kita bisa ketemu lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, andaikan surga itu diperuntukkan bagi orang yang tidak punya dosa, maka tidak ada yang akan masuk surga kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau terpelihara daripada dosa ya. Sudah masuk, tidak punya dosa. Adapun kita tidak terhitung dosanya. Namun untuk masuk ke dalam surga itu nanti ada perhitungan yaumul mizan ya, dihitung mana lebih berat amal kebajikannya atau amal keburukannya, seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, karena man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebajikannya dibandingkan amal keburukannya, fahuwa fi syatir radiyah, maka akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk masuk surga tidak punya dosa. Yang terpenting adalah lebih berat amal kebajikannya dibandingkan dengan amal keburukan. Dan salah satu amal-amal yang dapat memperberat amal kebajikan adalah dengan memperbanyak sholawat yang kita bacakan di dalam sholat itu sehari itu kurang lebih 9 kali. Nah, angka lebih baiknya kita lebih banyak memperbanyak baca sholawat. Ayo Pak, kita sholawat dulu sama-sama supaya nggak ngantuk ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah
contoh salah satu sholawat, dan sholawat itu banyak ya. Nah, mengapa? Karena ibadah atau amal sholawat itu adalah ibadah yang istimewa. Bapak dan Ibu jamaah, kita lihat Allah meminta kita sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Allah meminta kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan mengeluarkan zakat. Apakah Allah mengeluarkan zakat? Tidak juga. Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah perintahkan kita puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Allah perintahkan naik haji. Wa hijrul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya, berangkatlah ke haji man istata'a bagi orang yang mampu untuk berjalan. Tapi Allah tidak berangkat naik haji. Tapi Allah memerintahkan sholawat. Allah sendiri bersolawat. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 5 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dengan sebaik-baiknya solawat. Tuh kan luar biasa ya. Allah perintahkan solawat, Allah sendiri pun bersolawat. Tapi solawat yang digunakan Allah adalah ampunan kepada Nabi Muhammad ya. Sedangkan solawat yang digunakan para malaikat adalah permohonan kepada Allah agar memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad. Adapun solawat yang kita bacakan adalah sebagai puji-pujian dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Itu ya. Bahkan di dalam kitab Fathul Nasihin yang saya baca ya, Insyaallah pada usaha Mangshola Ashron Iza Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur panjang dalam kesehatan serta kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti baru saja kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan melaksanakan sholat tarawih secara bersama-sama. Dan semoga ibadah saum kita, sholat tarawih kita, qiraatul Quran kita, semuanya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu serta adik jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di malam 18 ini kita masih berada pada fase kedua, di mana fase kedua 10 bulan Ramadan ini adalah Allah akan memberikan ampunan kepada semua hambanya yang benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan berikan ampunan untuk yang minta. Kalau nggak minta ampun, ya nggak Allah kasih ampun. Dan seharusnya setiap kita sebagai hamba Allah, kita harus menunjuk diri kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa, sehingga karenanya kita hendak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan satu dosa saja, yang mungkin dosa itu adalah bukan dosa besar, tapi kalau dosa itu belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Maka marilah kita tafakuri sampai dengan hari ini, hari ke-17 ya, kita tafakuri apakah kita sudah layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, yakinkan bahwasanya di situ kita ada kekurangan. Baik ketika kita di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hablum minallahnya, yakinkan itu ada kekurangan, sehingga dari kekurangan itu akan menyadarkan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu juga kita juga harus meyakini selama kita berinteraksi, apakah dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga atau teman dimanapun, bisa jadi ada tingkah laku, ucapan atau perbuatan kita yang menjadikan hati mereka itu tersakiti, sengaja atau tidak disengaja. Pastikan itu. Sehingga inilah yang diajarkan oleh para ulama ketika menjelang atau akan memasuki bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk saling meminta maaf kepada orang-orang yang dekat dengan kita, baik dari lingkungan keluarga, tetangga, tempat kerja ataupun tempat usaha. Pastikan hari ini kita tidak ada lagi punya rasa permusuhan, tidak ada lagi rasa kebencian di antara sesama manusia. Maka kalau itu kita yakini kita sudah tidak ada masalah dengan siapapun, insya Allah itu sudah menjadi ketetapan ataupun menjadi ridho Allah untuk bisa memberikan ampunan Allah kepada kita. Karena jangan sampai kita asik ibadah, ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan Allah bagus, hablum minallahnya luar biasa, ahli sholat malam, tahajud, baca Quran, tapi ternyata kita masih ada permusuhan dengan saudara kita. Sehingga ulama itu menjelaskan, dan salah satunya kami pernah mendapati dalam satu kajian, kebetulan waktu itu Habib Jamal Bagil, beliau menyampaikan salah satu syarat untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar adalah orang tersebut tidak ada masalah di antara sesama manusia. Artinya apa? Dengan orang tua baik, dengan orang tua bagus, dengan saudara pun demikian, dengan tetangga dan semuanya. Kalau itu masih ada kita sangkutan, artinya permusuhan, kebencian di hati kita pada salah satu umatnya baginda Rasulullah, maka jangan harap kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Semuanya tentu mengharapkan mengharapkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzanu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi
Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang-terang, dan kita sebagai umatnya yang selalu berdoa mohon diberi syafaatnya di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hari yang ke-19, rasanya sudah banyak masukan-masukan dari penceramah kultum. Saya hanya ngobrol saja ini sebentar, 7 menit 5 menit lagi berarti. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu ceritanya Nabi Sulaiman, Pak? Iya. Nabi Sulaiman, Jom tahu nggak Jom Nabi Sulaiman? Gimana? Wadah. Nabi Sulaiman tahu nggak? Nabi Sulaiman itu nabi yang terkaya, kaya raya pada zamannya. Nabi Sulaiman itu ingin mengetahui kekayaannya Ratu Bilqis. Bilqis apa Balqis? Bilqis. Ya. Para tentaranya diumumkan, "Woi, para tentara, siapa yang akan bisa membawa singgasananya Ratu Balqis atau Ratu Bilqis?" Jawab, "Qala ifritun." Berarti ifrit. Jin. Qala jin, setan, gentayangan. Jin jawab qala ifrit. Bisa ya Nabi Sulaiman. Secepat apa kamu bisa membawa singgasana Ratu Bilqis? Sampai panjenengan naon kok Raja Sulaiman belum duduk sudah ada. Wah, rada-rada suwe. Ada lagi seorang yang alim yang pada zaman itu sudah ditulis dalam kitab sebelum Al-Quran, itu mengatakan lebih cepat. Lebih cepatnya bagaimana? Sebelum mengedipkan mata sudah datang. Oke, akhirnya ini yang dipilih. Ifritnya, wah, lengkap teman. Itu pilih jadi ifrit. Ifrit kelinci. Jin kalau ini bangsa mengkonon gitu. Akhirnya apa? Tahu bahwa jin itu yang namanya Ratu Bilqis itu cantik yang bukan main. Kalau saja nanti ke sini, wah Nabi Sulaiman kepincut. Bagaimana caranya supaya tidak kepincut? Jadi cinta dibisiki Nabi Sulaiman. Apa Jibril? Ratu Bilqis sikilnya dulu sikil manusia. Lah, berarti apa? Sikilnya sikil idang. Ngerti idang? Idang jangan. Penasaran Nabi Sulaiman ini apa benar apa enggak? Ifrit ini. Kelicikannya ifrit di situ. Akhirnya oke. Ratu Bilqis itu mengirimkan bala tentaranya membawa emas. Wah, tontonan masih dulu kiloan. Ditolak nih Nabi Sulaiman. Tahu apa dia mas? Dah, tanpa apa-apain. Dari mungkin ini sih. Kau balik mana? Sampai 3 kali diwantu mani, ditambah lagi tak mau Nabi Sulaiman. Akhirnya penasaran. Ratu Bilqis ini wong sembarangan wong. Dipai mas semono akhir digelem. Coba lawan kita. Dipai mas sekilo bahkan wah diucapkan seneng nih. Ukurannya seminggu. Sekilo baik. Barang tontonan masih sembarangan mas. Ditolak nih Nabi Sulaiman. Akhirnya penasaran Ratu Bilqis itu. Ya wis pengumuman, siapkan bala tentara, saya akan mengunjunginya ke sana. Kayak apa sih Nabi Sulaiman tuh? Nah, mau ingat omongannya Ifrit itu.
Ya wis, sebelum Ratu Bilqis datang, ya jalan beres kabeh kali wulu, ya dicor pakai emas. Oh, sembarangan. Dicor pakai emas. Nabi Sulaiman bikin taman. Ya, taman itu di bawahnya air, di atasnya kaca, kemudian dikasih macam-macam ikan, sejenis ikan semuanya ada. Karena gak penasaran omongan iblis kan? Ya. Nah, kesinggahsananya di bawah nanti sebelum Nabi Sulaiman bertemu itu sudah datang. Ratu Bilqis kan? Singkat cerita, istimewa menit ya. Singkat cerita, terus dari kami jalan tol menuju dari mana ya? Dari Terus Mila, dari Pleret misalnya kalau ke Kaliwulu, dicor pakai emas semua. Heran Ratu Bilqis, wah benar-benar orang tidak sembarangan orang. Paling ambil paling emas, rongkrak digelem, kamu kami jalan. Sampai sebelum ke istana tadi lewat melalui kolam yang dibikin oleh Nabi Sulaiman dan di atasnya kaca, sehingga Ratu Bilqis darahnya banyak dicincin. Bapak jamiah Masjid Al-Hidayah, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di malam ke-20 bulan Ramadan ini kita semuanya masih dimudahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memakmurkan rumahnya, yaitu dengan bersama-sama kita memenuhi ataupun melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap orang mengharapkan kelak di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan saya yakin, aku yakin semua yang saat ini hadir di Masjid Al-Hidayah semuanya mempunyai keinginan atau cita-cita seperti itu. Insya Allah pasti. Kenapa? Atau siapa tapi yang nanti akan menjadi penghuni surga? Tidak lain adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, pada diri mereka akan ada ciri yang khusus. Ada 4 ciri paling tidak, ulama menjelaskan. Yang pertama yaitu wajhun. Yang pertama, wajahnya itu senantiasa bercahaya. Wajhun malibun. Maksudnya bercahaya itu senantiasa tampak berseri, riang gembira. Wajahnya ahli surga itu seperti itu. Ahli surga yang masih ada di bumi, wajahnya senantiasa berseri. Dan wajah yang berseri ini adalah gambaran daripada pikiran yang positif. Kalau bahasa banyak positif thinking. Jadi pikirannya itu senantiasa positif kepada semua orang dan segala hal. Jadi tidak mudah ketika mengalami satu ujian, masalah, itu tidak menjadikan langsung dia murung, karena dia yakin setiap ujian pasti akan bisa dilewati, karena yakin
bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu ujian kepada hambanya kecuali pasti hambanya akan mampu melewati ujian tersebut. Amin. Sehingga pada diri orang tersebut senantiasa qanaah dengan segala apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yang kedua yaitu lisanun fasihun. Lisannya atau perkataannya, pembicaraannya itu selalu mengandung hal-hal yang baik dan bermanfaat, jauh dari hal yang sia-sia dan bahkan dari perkataan yang kotor. Ini ciri yang kedua dari ahli surga. Dengan siapapun perkataannya selalu menyejukkan hati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga adem. Kalau kita dekat dengan seorang ahli surga yang seperti ini, kita akan merasa enak ngobrol dengannya itu. Karena apa? Dia senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti ini yang mempunyai ciri seperti ini itu mudah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Maka kalau kita mempunyai satu keluhan, harus lihat-lihat Pak Bu kalau ingin cerita sama orang. Kalau bukan yang ahli surga, nanti yang ada nakut-nakutin. Saya tuh ada keluhan begini, misalnya di perut saya begini. Nanti yang keluar apa? Nakutin. Wah, teman saya begitu, Pak lama mati. Serem jadi. Tapi kalau yang ahli surga itu akan menenangkan. Ya, mungkin nggak apa-apa. Namanya juga badan ada sehat, ada sakit, tinggal diperiksakan. Enak, adem, menenangin, nggak nakut-nakutin. Yang ketiga, yaitu qalbun naqiyun. Hatinya itu bersih dari segala iri dan dengki, mampu mengendalikan amarah dan ego serta emosinya. Jadi orang ahli surga yang ketiga itu tidak gampang marah, walaupun harusnya ada alasan untuk marah. Dan ini telah diterangkan dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu dapat mampu menahan amarahnya dan mudah memberikan maaf kepada orang lain, kepada sesama manusia, mudah memaafkan. Yang seperti misalkan saat ini, saya yakin insya Allah yang di hadapan saya, Bapak dan Ibu semuanya adalah ahli surga. Amin. Amin. Karena apa? Kalau di sini, ya, mungkin pernah ngalamin, ada mungkin namanya sedang sholat jamaah, posisinya kan harus rapat sebagai kesempurnaan sholat, ya, kesempurnaan sholat harus harus rapat. Bisa jadi kadang kesenggol, kadang keinjak, atau mungkin yang di belakang baru bangun kena pantat yang di depan, maaf ya. Itu insya Allah karena ahli surga ya biasa, enggak jadi jengkel marah. Coba kalau di tempat-tempat konser ya ada